hasanah, ihsan itu kan baik, khatam itu kan di akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kehidupan kita awal dan akhir, dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin, ternyata lihat tadi kan amaliyah, masya Allah luar biasa. Ya di sini juga yang kayak gitu luar biasa itu. Tuh harus dibiasakan terus, dipelihara terus, dan harus ada pelanjut. Jangan beko lah mati wak sedang kayak kau ndak ada nang melanjutin. Jangan bacaannya, selawatannya, doanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan, dan sekarang kita sudah masuk nih babak penyisian ini. Ibarat main bola kok. Kalau babak penyisian kok lah mulai hilang cie-cie. Di sini ada pesantren. Ada. Banyak, Bu. Ledo 20 orang. Hah? Masya Allah, luar biasa. 68 orang. Tapi alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 si kembar. Ya. Jadi jangan dikatakan pula pesantren tidak berhasil. Kembali ke kita lagi sebagai orang tua. Itu balik kawak balik. Anak itu kan bukan anak panitia. Anak itu kan bukan anak Pemko, tapi anak awak. Balik kawak. Dimuhasabah diri awak itu bahwa pesantren Ramadan itu bukan hanya siang. Ini kadang ada kayak gitu tuh. Kini libur Pak asalnya. Kalau hari Jumat dah, atau ndak hampir ndak ada itu dah. Libur Pak. Jadi kalau libur pesantren liburlah salat. Liburlah ke masjid. Apalagi nanti yang lebih bahayanya lah selesai Ramadan. Lah tuh. Itu nan camai-camai sen tinggal itu. Yang saf, 2 saf gitu kan. Kayak ada kajian jangan campakkan Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita pelihara terus. Kenapa? Orang yang menang itu satu, dia istiqomah selalu dalam menjalankan yang wajib dan perbanyak yang sunnah. Lain terang Bu? Oh, itu suara nang karya. Maik rancak suara karela. Jangan sampai diabaikan. Jadi konsep orang yang menang bulan Ramadan sampai juga di luar Ramadan melaksanakan yang wajib, pelihara yang sunnah. Itu konsep ilmu tauhid itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, laksanakan yang wajib, itulah jalih 5 waktunya, 7 walih rakaatnya. Ndak perlu ditambah dong. Karena ada yang mengurangi. Sembahyang ada. Kan ada itu. Kurang-kurangi. Perbanyak yang sunnah. Ini yang penting. Apalagi bulan Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang ada yang menganggap baik kan sunnah itu mah. Kan ada. Apa tuh pengertian sholat sunnah itu apa tuh Bu? Kalau di Karajuan Bapak halo. Terus ditinggal. Ini yang kurang pasnya. Di Karajuan Bapak halo ditinggal ndak wadoso. Karajuan Bapak halo ditinggal ndak wados. Ini kan sunnah Mas. Di Karajuan Bapak halo ditinggal marugi. Tuh. Contohnya. Siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam kata Rasul, man sabara ala thintain raka'atan min sunnati, siapa menjago 2 rakaat sehari semalam, sunnah sedonya tuh. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Kan rugi kalau enggak tuh. Mayan 2 itu. Sampai sebelum zuhur 2 salam, rawatib muakkad dan rawatib ghairu muakkad. 2 sesudah zuhur, 2 siap maghrib, 2 sudah isya, 2 sebelum subuh. Rugi awak kalau enggak. Pelihara itu. Bahkan kata Rasul dijelaskan nanti di akhirat itu, malaikat kata Allah, lihat hambaku itu catatan amal sholatnya.
Kalau baik, kalau bagus, tulis baik, bagus. Tapi kalau rusak, ada cacat, ada kekurangan, dan awak pasti banyak kekurangan dalam solat. Mulai takbir, Allahu Akbar. Dia nak kunci hilang ke patang, situ letak. Aduh saya. Onde pintu mungkul sama kunci ni dah. Masuk amal yang lalu lah. Kunci onda ada ke onda ya baru. Astagfirullah. Dompet hilang patang tu situ tak. Dalam solat aduh saya nanti kena tu. Api kompor lu mati dah. Lalu angui ku mah. Ada saja kekurangan-kurangan dalam solat itu. Kalau ada kekurangan dalam solat, hambaku itu kata Allah, unzur li abdih min tatawwu'. Carilah kepada hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan solat sunnah. Bu, lihat terang belakang, Bu. Baik, amalan solat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan sunnah, tutup kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan solat wajib hambaku itu. Nah, sunnah itu kan rugi sangat awak tu. Bahkan kata Rasul, solat sunnah lah tadangah soro sandal di sarugo. Sandal siapa tu? Bilal bin Rabah. Ya Bilal, ta'al ya Rasul. Amalan apa yang kau kerjakan? Tidak ada yang istimewa ya Rasul. Kenapa ya Rasulullah? Lah tadangah soro sandalmu di surga. Kecuali setiap sudah bawudu, ambo salat sunat wudu 2 rakaat. Siap wudu, salat sunat wudu 2 rakaat. Siap wudu, salat sunat wudu 2 rakaat. Itu amalan salat sunat wudu. Nah, kan hebat itu. Jadi yang sunnah ternyata sangat hebat sekali. Perbanyak yang sunnah. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Nah, itu konsep ilmu tauhid biasanya itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu jangan sampai diabaikan. Jangan sampai diabaikan. Ibadah solat kita agar lebih diijabah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak, rajin kita datang ke rumah ibadah. Yang kedua, kalau ibadah kita ingin lebih afdol dan lebih utama, selalu pelihara solat berjamaah. Ibu ya, solat berjamaah. Makanya Rasul menyatakan salatul jamaah. Salat berjamaah itu afdol, lebih utama. Kaja salat berjamaah tu. Lai talambe awak, ndak bisa lah dah talambe awak. Kaja tu. Nah, gitu caranya. Kenapa kita ngejar terus? Karena kita ingin mencari yang afdol. Kalau ndak Rasul lebih baik mengatakan di rumah salah salat, di rumah kan bisa. Bisa sholat di rumah masing-masing, kan tidak ada masalah. Ternyata sholat berjamaah itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Makanya kita ada masjid kita megah, bagus, indah, kita ramaikan. Diajak diri awak, ajak anak-anak awak, biasakan ke rumah saji. Nyo membiasakan kon susah kah? Membiasakan kon susah kah? Ambo dulu masih ada tahun berapa itu? Ada nenek-nenek Allah 90 lebih umur beliau, ndak talok berjalan lah doh. Manangi-nangi lah tadanga sorozan doa, manangi. Tolongan tanden ke rumah saji, bakon ndak ada yang namuh seorang Allah jo, anak cucu kok. Berang-berang tu. Kapai ke rumah saji, orang lazan kok. Kenapa? Itu sudah kebiasaan dari kecil. Manangi kayak itu tuh. Nek di rumah saya lah sholat nenek kan tak bisa duduk ala payah. Ndak, kau ke rumah saji juga. Mudah itu mana itu? Artinya apa? Panggilan yang lebih luar biasa itu. Inilah dari kalau di Minang namanya dari ketik teraja-raja lah gadang tabau-bau lah tuo tarubah tidak kamati jadi parangai. Dari kecil dari ketik lah tak biasa ke rumah saji. Sampai lagai, ndak taluk ke rumah saji, dah ingin ke rumah saji juga. Kan hebat itu. Pelihara tu, solat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ajak anak awak ke rumah saji jika surau. Biasakan dia cucu-cucu kita. Kalau ada bagan duitnya disapohnya, nah awak kata ke rumah saji.
Salat jamaah, dengar kajian, dengar ilmu, ya. Ya mah, ya pak. Nah, bagaluinya, tegar dia. Nah, jangan bagalui. Tadi kalau ya kecean, duduk. Nah, gitu. Jadi kalau ada anak yang bagalui, maribuinya jangan diusia dari masjid. Hanya penyakitnya doa tu. Di siko ndak ada dah. Hoi, ribui karibui saya pulang. Takkan cuy lah nak kau. Ayo pulangnya. Di tempat lain. Nah, ambo pernah mendengar kayak gitu. Kita kan anggota dewan masjid, makanya kita sampaikan. Kita sama-sama pengurus masjid, nah gitu. Ayo pulang anak kau. Besok wiri remaja panggil lah. Anak datanglah wiri remaja. Dia jam 10 jam baraka wiri. Ustaz lah tiba. Hanya tingkai sudah jauh. Oh mati salah. Kami bausi katanya. Ingat tu. Jadi tidak ada Rasulullah mengusir anak dari masjid. Bahkan anak cucu beliau sedang sujud beliau tu. Ya bu ya, dengar kajian kan? Sedang sujud Hasan wal Husain main kudo-kudoan dah, main kokak-kokak bersama gini dah. Naik ke kudo pundak-pundak beliau dah. Lai dibantiang dan Nabi. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan itu. Ajaknya ke rumah masjid. Tuh, seorang lah. Oh, mana itu? Ada berdua lah. Lumayan lah, gitu kan. Mewakili. Jadi sebab itu penting bagi kita. Oh sayangnya karena awak siapa tu? Oh inyolah latih pak. Inyolah ini semacamnya. Iyo, solat dulu. Kok kalau lalok lah. Lain lalok kau sampai sangat dua leh, lah. Dah ada. Tapi solat dulu. Itu penting. Kejar dulu pembiasaan itu nampak dulu. Susah, iyo. Bare, iyo. Ada tantangan, iyo. Itu biasa itu. So kata hidup awak bisanya apa ibu? Boleh kan zaman kini zaman barik kini gua tantangan anak-anak tu kini tu apa itu tuh ditunjuk kita YouTube bapak ibu tuh main ini tu bahasa dariang tu kan dulu belajar dariang tu ambo dariang saja tu 5 minit dariang tu nya 5 minit 10 menit sudah itu makanya lah main apa namanya itu main apa namanya bang DJ apa? Mobile Legend. Tahu lah. Apa lagi? Tahu lu ibu-ibu ya. Pengalaman tuh. Apa lagi namanya? Tuh, Jang, apa namanya tuh? Macam-macam. Ada domino ke Pak sebenarnya kan. Ada chip guys. Macam-macam. Hati-hati itu tantangan itu. Jadi dekatkan anak awak ke rumah masjid, biasakan dia dengan ibadah, dakiannya ke surau. Al-Quran jangan lepas di dadanya. Tantangan kini sangat barik bana, sangat berat. Apalagi kini Menteri Agama lah ulah lah balik. Dulu lah buat kerajo penyakitnya kini ulah lah balik. Dulu keceknya suara azan sama dengan suara wow tu tak bahasa Minang tu dah. Bahasa Minangnya apa? Buruak kan? Buruak benar. Awak dari YouTube kau akan menyebut itu nah tu. Anjing bahasa Indonesianya. Coba bayangkan begitu hinanya pemikirannya. Dalam azan itu ada 2 kalimat syahadat. Nan ka menjamin inyo masuk surga atau indah adalah buyah nak mengecian bagai 2 kalimat syahadat kau ndak mungkin menjamin masuk surga dah. Buyah dah. Ndak usah sebut biarnya. Akan penting bagi kita itu tantangan akidah bagi awak tu. Dalam kalimat azan tu ada panggilan solat. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Mari solat, mari mengejar kemenangan. Kalau ingin menang, solat. Hebat bana awak di dunia kau. Pangkat tinggi, jabatan tinggi, rumah banyak, mobil banyak, anak banyak, bini pun banyak. Contoh, kayak gitulah. Banyak sadualah, tapi tidak solat. Jangan bangga dulu. Itu namanya istidraj. Tahu apa ibu istidraj? Musibah malapetaka yang diundur. Mudah-mudahnya besok taubat ke Allah. Dia gih taruhin yang pangkai ndak ya taubat hari besok ada. Mudah-mudahan dari cilainya taubat. Ndak ya dah. Nyo makin menjadi kerajo parangaya. Dia gia mungkin banyak anaknya, rukunnya, damainya, bahagianya. Nyo ndak mendekek ke rumah masjid dah. Barik kepala sujud. Itu istidraj itu. Firaun jo karun gara-gara itu tu.
Jangan bangga lelai. Sehebat-hebat awak pasti binasa. Tidak ada ceritanya. Nah, jadi oleh sebab itu tantangan berat bagi kita yang akan membuat itu rusak. Akhirnya karajonyo PAUD Quran, rumah tahfiz, pendidikan agama selevel itu LPTQ di stop izinnya. Lay tahu bu? Lay ya, alhamdulillah kalau lay tahu. Awak mempajalian saja. Makanya kemarin beberapa hari ini kita rapat pengurus kota dengan kecamatan perwakilan bahwa kita dari forum komunikasi Rumah Tahfiz Al-Quran Kota Padang menyatakan kita akan kemarin diwawancarai itu di Padang TV, hari Senin juga diwawancarai bahwa kita menolak itu. Bulan Ramadan Al-Quran banyak dibaca umai, diamalkan, dipelajari, ditadaburi, dihafal. Bahkan sampai 1 juz, 2 juz, 3 juz, 25 juz setoran tasmi' Al-Quran. Kok di bulan Ramadan? Ada apa? Ini penting bagi kita. Allah menyampaikan seperti itu. Jangan disembunyikan yang benar. Jangan disuruhan. Kalau ada nama sampaian, wataktumul haqq. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Wa antum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Awak dia tahu sampaian supaya umat faham. Hati-hati itu. Bahkan kemarin hasil wawancara kita itu lembaga yang tidak ada izin dari Kemenak itu akan dibubarkan, akan dicabut, tidak boleh. Oh jangan begitu Pak Kemenak. Rasanya tidak ada yang meminta rumah-rumah tahfiz itu ke Kemenak. Memang sudah ada bantuan. Apa yang dibantu? Belum ada. Jangan dibegitukan. Itu tumbuh di masyarakat, swadaya masyarakat. Dia mempelajari Al-Quran. Ini sudah masuk arena akidah dan ibadah. Jangan terlalu jauh. Itu sama namanya main jagoan harimau lalu namanya itu. Tidak boleh. Tapi kalau masalah sosial silakan. Tapi kalau sudah masuk arena akidah, ibadah dan tauhid, mohon maaf. Hati-hati itu. Sampaikan yang benar itu. Mohon doanya Bapak Ibu. Ini bulan Ramadan, bulan diijabah. Mohon doanya kawan-kawan kita, ulama kita, ustaz-ustaz kita yang berjuang, memperjuangkan. Memang alun teraso dia wak doh. Kok nyampang nyo undangkan, nyo iyo nantinya, nyo stop, ndak boleh mengaji. Ada izin ndak? Ndak, bubar. Begitu. Itu rumah Quran tuh, itu TPQ itu, MDA tuh, ada izin ndak? Ndak, bubar. Ndak boleh. Hati-hati kan? Dia sudah masuk. Dulu suruh aja lambean. Sudah tuh nyosamol aja lain-lain. Akhirnya kalau penyakit. Dia masuk kepada aturan-aturan. Kalau nyampang di kawan doa, lah selesai itu. Jadi kita tidak ada apa-apanya. Awak kini ko tapaci di mato. Inyo tapaci deh. Diulu sapendeka pandeka awak, sasantiang awak, tatap tangan awak luko. Tetap awak akan naik. Jadi maka bagaimana reaksi kita? Penolakan itu. Kita nanti akan membuat surat pernyataan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, bukan promosi, tidak, menyampaikan kepada umat saja mulai tanggal 11 April patangnya keluarkan peraturan itu, kita suarakan terus, kita YouTubekan terus agar mereka itu dengar. Begitulah pemikirannya. Hati-hati permainan-permainan orang-orang yang tidak suka, tidak senang terhadap Islam, inyoh musuh dalam salimui. Hati-hati itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang orang itu tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham. Dia tahu tapi tidak paham. Makanya Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Nah ini warazukni ilman itu ilmu baru. Banyak ilmunya, santiang, profesor ke, guru besar ke, hafidhul Quran, hafidhul hadis. Tetapi yang warasuni fahman itu tidak ada, fahamnya itu tidak ada. Kan ada juga itu yang menyatakan tuh bahwa jilbab itu bukanlah pakaian dari orang Islam, tapi itu adalah budaya Arab. Itu profesor kecil itu, ahli Quran oleh keluaran universitas terhebat di dunia. Kan bahaya itu. Jadi penting bagi kita bahwa kita hati-hati. Anak-anak awak kita jaga. Awak memikian anak awak Bapak Ibu. Kalau Rasulullah memikian diri selesai.
Selesai, sholat saja di Ka'bah beres itu keluarga beliau. Tapi enggak, umat. Makanya sampai akhir hayat pun beliau masih ummati. Jadi awak memikiran bukan diri awak yang pikiran Bapak Ibu, anak-anak generasi awak kuah. Kalau sempat itu dilarang, tidak dibolehkan lagi. Maka pembelu Al-Quran itu dihabiskan nantinya. Akan terulang nanti Andalusia, Turki Utsmani. Baca sejarahnya itu, anak-anak muda jangan sampai tidak tahu. 800 tahun lebih Islam berjaya di Andalusia. Akhirnya hancur kan oleh Kemal kan. Sekarang alhamdulillah muncul lagi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mohon maaf karena memang itu perlu kami suarakan. Di mana-mana kami diberi kesempatan untuk menyampaikan, menyuarakan bahwa semua itu adalah sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Jadi kebijakan yang bijaklah diambil. Kalau seperti itu membuat gaduh, itu kebijakan yang tidak bijak namanya itu. Jadi kalau ingin merapikan silakan, tapi jangan ditutui. Itu manutui nemu itu menghalangi. Merapikan itu kan harus boleh, itu kan baik, itu menata itu. Bahasanya di sana merapikan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan yang di rumah yang ndak sempat datang ke masjid boleh didengar nanti di YouTube, buka nanti Buya Erman Tanjung, jangan lupa like and share dan komen. Iklan sedikit.